Baik, Bapak Ibu, selamat bergabung dalam webinar nasional spesial Jelajah Nusantara, Jelajah Fitur Tersembunyi Kanva, Kamis 22 Mei 2025. Dan perkenalkan, saya Erlin yang akan eh, berperan sebagai pembawa acara di malam hari ini. Dan perlu diketahui, di malam hari ini juga eh ada tiga narasumber yang akan berbagi fitur terbaik dari Canva yang baru saja launching, yaitu ada Pak Suwito, Guru Duta Canva dari Kepulauan Bangka. Halo Pak, Halo, sehat Pak? sehat, lancar. Siap. Dan Ya, juga kita ke Indonesia bagian tengah, ada Guru Duta Canva, Ibu Judes. Halo Ibu, kayak halo, lagi nge-freeze ya. assalamualaikum, selamat malam semuanya. Oh iya, selamat malam Ibu. Tadi nge-freeze sedikit ternyata. Memang dari Papua ke Indonesia Tengah membutuhkan waktu ya. Atau tadi kami ke Indonesia bagian Barat berpindah ke Indonesia Tengah agak sedikit slow. Baik. Sehat Bu, Bu Judes? Alhamdulillah sehat, Mbak Erlin. Sehat. Bagaimana Bapak Ibu yang hadir serta Bapak Ibu Duta Kanva yang keren, sehat semua kan malam ini? Sehat. Semangat. Baik. Sehat. Semangat berbagi sebentar Ibu. Dan juga saya sendiri Erlin, Guru Duta Kanva dari Provinsi Papua. Baik, eh, agenda hari ini yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian ice breaking, ada game sedikit Bapak Ibu. Lalu tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke materi bagian inti adalah kupas tuntas fitur baru. Yang pertama adalah Canva Code Bapak Ibu, lalu foto editor, dan yang terakhir adalah Canva Sheet. Dan tentu saja di akhir kegiatan ada tanya jawab jika nanti pada saat kegiatan webinar berlangsung, Bapak Ibu ketika menemukan hal-hal yang kurang dipahami, boleh dilakukan tanya jawab. Baik, Bapak Ibu, eh, kita ice breaking dulu ya, Bapak Ibu ya. Saya akan tampilkan di sini. Nah, Bapak Ibu, saya tidak berbagi link, tetapi saya hanya membutuhkan partisipasi Bapak Ibu di kolom chat, ya. Oke. Pertanyaannya begini, Bapak Ibu. Jika diucapkan sekali dia jauh, jika diucapkan dua kali dia dekat. Menurut Bapak Ibu, apakah itu? Boleh Bapak Ibu diketik di kolom chat. Nanti Pak Suwito dengan Ibu Judes boleh bantu jawabannya. Oke, iya, ada yang sudah jawab langit. Ada Bapak yang jawab langit. Ada lagi Bapak Ibu jawaban yang langit. Langit-langit dan langit-langit. Informasi, ada yang bilang cinta. Oke, baik. Kita kembali ke layar. Dan ternyata jawabannya adalah langit. Benar sekali. Selanjutnya, kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, kita tebak gambar. Apakah ini, menurut Bapak Ibu, kira-kira ini apa Bapak Ibu guru semuanya? Buku cerita, betul? Ada yang punya jawaban lain? Iya, ternyata Bapak Ibu hebat-hebat semua dan semua pada fokus ini. Kita lihat betul sekali buku cerita. Terima kasih. Kita next lagi. Oke. Silakan ditebak Bapak Ibu, kira-kira ini apa? Kuncir kuda. Iya, ada kunci tambah R tambah kuda. Kucir kuda. Kita lihat jawabannya. Benar sekali Bapak Ibu. Kita lanjut lagi Bapak Ibu biar tambah panas. Nah, ini Bapak Ibu. Siapakah nama tokoh pahlawan ini? Kalau ada sampai yang menjawabnya salah. Soekarno Bapak Ibu, betul. Ki Hajar Dewantara.
Ini ini berarti ini uji mata ini WR Supratman. Hahaha, ternyata. Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah Ki Hajar Dewantara. Yang tadi jawab eh Pak Soekarno mungkin mirip-mirip seperti itu ya, Pak ya. Oke, kita next berikutnya pertanyaan yang kelima. Nah, ini lagi Bapak Ibu. Ayah Putra memiliki 4 orang anak. Satu Nini, dua Nana, tiga Nono. Yang keempat namanya siapa Bapak Ibu? Putra. Oh iya benar. Kita langsung jawab, lihat jawabannya. Ada yang jawab Nino. Benar Bapak Ibu Putra, Ayah Putra. Oke, terakhir. Nah ini Bapak Ibu. Sedikit lagi kan kita liburan nih Bapak Ibu. Saya mau tanya ini. Di hari libur makhluk hidup apa yang paling banyak di kebun binatang? Menurut Bapak Ibu, di hari libur makhluk hidup apa yang paling banyak di kebun binatang? Ada yang bilang beruang, ada yang bilang manusia, ada yang bilang berduit, ada yang bilang binatang. Tentunya adalah manusia, Bapak Ibu. Iya, baik. Bapak Ibu, terima kasih untuk partisipasinya. Sudah mulai panas ternyata ini Bapak Ibu. Dan saya harapkan Bapak Ibu kita akan fokus bersama-sama, santai tapi serius. Bapak Ibu jangan lupa menyiapkan kopi dan cemilan atau mungkin ngeteh atau susu dan ataupun juga jus silakan Bapak Ibu dan sambil menyimak. Nah, kita akan lanjut ke sesi berikutnya yaitu adalah Canva Code. Nah, tapi sebelumnya Bapak Ibu saya mau bacakan pantun buat kita semua, Bapak Ibu, boleh ya? Jangan lupa cakepnya di kolom chat. Seperti ini bunyi pantunnya, Bapak Ibu. Pergi ke pasar membeli kurma. Maaf ya, sudah selesai Lebaran. Pulang singgah di toko batik. Selamat datang Cakep. hadirin semua. Semoga webinar ini menarik. Cakep. Terima kasih, Ih. Bapak Ibu. Iya. Baik, Bapak Ibu, tanpa eh, berbasa-basi lagi, selanjutnya kita akan berjelajah Nusantara ke Indonesia bagian Barat bersama Pak Suwito. Silakan Pak Suwito. Baik, terima kasih Bu Erlin dari Papua, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita terhubung dengan teknologi dari ujung barat Indonesia ke ujung timur Indonesia, luar biasa sekali. Baik, saya izin menyapa Bapak Ibu sekalian. Selamat sore, selamat malam untuk yang di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, dan selamat sore menjelang malam juga untuk Bapak Ibu yang ada di Indonesia Barat. Senang sekali hari ini saya Suwito, saya dulu guru duta Kanva, kebetulan saya juga dari Bangka Belitung. Hari ini akan sharing bersama teman-teman dari duta Kanva lainnya juga. Hari ini kita akan mengoplas habis, mengulik habis fitur-fitur terbaru dari Canva tentunya. Dan hari ini sebelum saya mulai, saya mau kasih pantun juga nih, nggak mau kalah nih sama Bu Erlin. Bangka Belitung makanannya lempah, lempah darat dari buah pepaya. Cakepnya dong. Cakep. Oke, Cakep. apa ya tadi ya? Oke. Pakai Canva, untungnya berlimpah, nyaman dipakai, fiturnya juga banyak yang barunya. Oke, baik. Cakep. Nah, hari ini karena Canva banyak yang terbaru, tentu Bapak Ibu yang sering buka Canva baru-baru ini akan dikejutkan dengan tampilan terbaru dari Canva. Ya nggak Bapak Ibu? Coba boleh dong komen-komen dong yang sudah tahu atau sudah buka Canva. Apakah sudah kelihatan tampilan terbarunya dari Canva? Saya mau lihat dulu deh komennya. Ada ya, ternyata ya. Wah, ternyata ini sudah banyak yang tidak asing lagi dengan Canva. Tidak salah ya, sekarang join dengan webinar hari ini. Benar sekali. Nah, kalau Bapak Ibu lihat tampilan terbaru dari Canva seperti yang ada di layar ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan terbarunya yang baru dirilis
bulan April yang lalu, tepatnya tanggal 10. Tapi untuk akun belajar yang kita pakai menggunakan akun belajar ID, itu baru rilis di mode timnya tanggal 20 Mei kemarin. Baru ya, sangat fresh sekali. Jadi bagi Bapak Ibu yang menggunakan mode pribadi, sudah bisa melihat tampilan seperti ini sejak sebulan yang lalu Bapak Ibu. Dan ketika itu ada membuka tanda amplop ya. Oke, nah kurang lebih seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Saya izin untuk share sebentar. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kebetulan kemarin saya sudah membuka, ternyata adalah saya pengguna ke 433.000 sekian. Nah, nanti kalau Bapak Ibu buka, boleh deh buat seru-seruan ini ya. Kita lihat, intip. Nah, tampilannya seperti ini. Anda impikan, kami kabulkan. Banyak kejutan besar menanti untuk ditemukan. Canva Sheet, ada studio ajaib, dan ajaib, iya, dan lain-lain. Selamat berkarya. Ya, oke. Nah, tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Tiba-tiba terbuka layar baru. Nah, salah satu fitur terbaru dari Canva yang muncul di beranda Canva kita adalah ada tulisan di sebelah kiri AI Canva. Penasaran seperti apa Bapak Ibu? Tentu ada yang sudah pernah coba ya. Kita coba klik. Nah, tampilannya ya seperti ini, tampilan ini ya. Nah, ketika Bapak Ibu klik AI Canva diaktifkan, di beranda Bapak Ibu itu muncul seperti ini. Seperti tampilan chatbot pada umumnya. Di sini ada 3 pilihan, yaitu desain Anda, template, dan AI Canva. Bagi Bapak Ibu yang sudah sering memakai template-template disediakan, boleh mengklik tombol template. Kalau mau desain Bapak Ibu yang terbaru ataupun terakhir, bisa klik desain Anda. Nah, hari ini kita akan coba AI Canva. Apa sih AI Canva, Bapak Ibu? Jadi di sini keunggulan dari AI Canva salah satunya kita bisa membuat program. Nah, program apa ini? Kita mau bikin game bisa, mau bikin timer bisa, mau buat gambar bisa, mau buat kuis interaktif juga bisa. Nah, ini seperti coding Bapak Ibu yang lagi hot ya sekarang ya. Dan ini menggantikan pekerjaan programmer. Nah, kalau programmer kan memang tugasnya membuat game yang dirancang dengan bahasa pemrograman yang ribet sekali. Nah, Canva akan membantu kita membuat dalam hitungan detik saja. Baik, saya akan mengenalkan sedikit tentang Canva Code. Nanti kita akan sama-sama mendemonstrasikannya ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi Canva sudah menggabungkan AI dengan Canva. Kalau ketemu itu jadinya adalah produktivitas ya, dan kreativitas kita meningkat. Tentunya masih mengandalkan kreativitas kita untuk mengkreasikan bahasa untuk prompt-nya ya Bapak Ibu ya. Semakin detail, maka karya yang akan dihasilkan ataupun produk yang akan dihasilkan maka akan lebih baik. Nah, di sini kita termasuk untuk otomasi dan juga optimasi dalam kita menyiapkan media pembelajaran. Tentunya akan lebih efektif Bapak Ibu. Tidak perlu ribet-ribet mendesain, membuat MPI lah, membuat game edukasi lah. Itu saya pernah buat ya Bapak Ibu ya dengan manual. Itu berhari-hari sampai begadang Bapak Ibu. Nah, tapi dengan hadirnya Canva Code ini, dalam hitungan menit, bahkan tidak perlu menunggu 1 jam, itu sudah jadi Bapak Ibu. Nanti kita akan coba sama-sama. Nah, maka penggunaan Canva Code ini sangat membantu kita sekali sebagai seorang pengajar ya atau pendidik. Kita bisa bikin kalkulator custom, bikin widget kampanye, bikin quiz, kita bisa bikin wheel wheels ya, bikin absensi, termasuk bikin pengumuman kelulusan ya Bapak Ibu ya. Itu bisa banget menggunakan Canva Code. Kalau diketik saja, minta apa saja, Canva langsung saja. Iya. Oke, nah ini ya produk-produk yang bisa dihasilkan. Kita lihat ada interactive elements, ada kalkulator, game edukasi, media pembelajaran interaktif, kemudian peta juga bisa Bapak Ibu, timer hitung mundur, icebreaker untuk kegiatan di kelas, dan lain-lain. Banyak sekali Bapak Ibu, dan bisa kita manfaatkan di kelas kita sehingga kelas kita tentunya anti bosan ya Bapak Ibu ya. Oke, nah inilah
yang bisa kita coba pakai. Kita bisa bikin materi ajar, game, dan juga bikin berbagai perangkat untuk mendukung media pembelajaran kita. Nanti kita akan coba Bapak Ibu. Kita beralih ke tampilan Canva kita tadi ya. Oke, saya teorinya sedikit saja. Dan mohon maaf ya Bapak Ibu ya, suara saya agak bintang, memang lagi batuk pilek gitu ya. Mau tidak mau harus tetap manggung ini. Oke, kalau kita lihat tadi, sudah kita klik AI Canva-nya, ini tampilannya Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan lupa, ketika AI Canva diklik, di sini ada pilihannya buat gambar, buat draft doc, buat kode untuk saya. Kita klik kode untuk saya. Masalahnya Pak, saya nggak ada ide nih, mau buat apa? Tenang Bapak Ibu, jangan cemas, jangan khawatir. Di sini ada pilihan-pilihannya. Ada membuat permainan, penghitung mundur, kartu ulang tahun, dan lain-lain. Atau Bapak Ibu ada ide sendiri, silakan. Misalnya kita nggak ada ide nih, saya tinggal tanyain aja kepada chat yang ada di sini. Atau mau pakai AI yang lain, juga boleh Bapak Ibu. Misalnya di sini, saya ingin membuat game interaktif mata pelajaran IPAS tentang, misalnya kita mau buat tentang apa ya ini ya, keaneka ragaman hayati. Sebelumnya berikan saya ide rekomendasi game seperti apa yang bisa saya buat. Tanya dulu nih Bapak Ibu yang bisa kita buat, atau kita bisa nanya ke AI yang lain, entah itu ChatGPT, entah itu Gemini, atau yang lain lah ya, atau DeepSeek, itu boleh banget. Tapi di AI, di Canva juga bisa nih Bapak Ibu, nggak usah repot-repot, lompat sana, lompat sini. Langsung kita next kan, maka AI-nya Canva itu akan bekerja di sini, akan memberikan ide-idenya. Yang di sini ada nih, puzzle klasifikasi makhluk hidup. Yang mana nih kira-kira? Kita pakai. Kita tinggal copy saja Bapak Ibu. Ekspedisi ekosistem boleh dipakai. Simulasi rantai makanan kayaknya ini deh ya. Nah, itu seperti simulasi ini. Nah, yang mana nih ya kira-kira ya mau kita pakai? Saya coba pakai yang pertama deh ya, puzzle klasifikasi makhluk hidup. Saya copy di sini. Saya balik lagi ke tadi. Klik saja tombol kembali yang ada di sini Bapak Ibu. Nah, nanti yang ketinggalan bisa nanti kami sertakan link YouTube-nya ya, rekaman ulangnya ya. Nanti boleh dilihat lagi. Kita klik yang ini, Bapak Ibu. Nah, kita pindahkan di sini ya. Kita pindahkan, paste, tempel. Nah, kita tambahkan saja di depannya perintah. Buatkan saya games yang menarik untuk mapel IPAS. Nanti disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Kelas 5 SD. Yakni, nah ini ya. Terus saya boleh request nih, di halaman depannya mau apa? Halaman depannya tampilkan kolom mengisi nama dan kelas. Halaman akhir sajikan skor dengan skala 100 dan komentar atau apresiasi yang sudah dicapai siswa. Nah, kita coba ya Bapak Ibu ya. Ini butuh waktu sekitar ya tergantung game yang ingin kita buat ya Bapak Ibu ya. Kita tunggu sebentar. Oh ini, nah ini dia sudah bekerja Bapak Ibu. Jadi dia sudah bekerja untuk membuat game yang kita request. Gitu. Ini butuh waktu sekitar 1-2 menit tergantung panjangnya perintah kita. Dan di sini ada batasannya, perintah yang kita berikan promnya itu tidak lebih dari 4.000 karakter. Kalau Bapak Ibu semakin detail semakin bagus, tapi jangan terlalu panjang Bapak Ibu ya. Jadi buatlah informasi yang bisa diakses, dikelola oleh AI-nya Canva, yang mudah dimengerti oleh sistem, sehingga game yang dihasilkan pun sesuai dengan permintaan kita. Semakin spesifik, maka akan semakin bagus menurut saya ya.
Jadi ini tipsnya. Jadi semakin spesifik akan semakin bagus. Jangan terlalu general. Hanya misalnya buatkanlah game tentang IPAS. Udah gitu aja. Tentu hasilnya si akan bingung. Game seperti apa ya? Tentang pelajaran apa ya? Apalagi kalau misalnya kita cantum tujuan pembelajarannya ini apa, kita tinggal copy misalnya dari modul kita atau FPP kita akan lebih bagus. Atau kita bisa request nih suasananya, mau dominasi biru kuning misalnya sesuai dengan identitas sekolah kita. Nah ini juga bisa Bapak Ibu, lagi SPMB kan, penerimaan murid baru, ini bisa banget nih pakai aplikasi ini Bapak Ibu. Tinggal hitungan detik kita akan disediakan website untuk pendaftaran siswa baru. Luar biasa ya Bapak Ibu ya, boleh dicoba nanti. Buatkanlah saya website untuk penerimaan murid baru. Di sana nanti Bapak Ibu tinggal cantumkan saja promnya, kontak-kontak nama panitia SPMB-nya, alamat sekolah Bapak Ibu, logo Bapak Ibu bisa dicantumkan di account-nya di sana. Ya. Nah ini namun Bapak Ibu sejauh ini ada beberapa keterbatasan. Walaupun ini ada keterbatasannya ya Bapak Ibu ya, tapi ini udah wow banget. Nah keterbatasannya salah satunya adalah Canva Code ini belum mampu untuk menyimpan data. Jadi misalnya untuk nama yang diinput itu tidak akan disimpan. Itu hanya buat tampilan saja Bapak Ibu. Atau termasuk ada link pendaftaran, itu orang mengisi di sana lalu disubmit, itu tidak ada tempat penyimpanannya. Sementara itu belum ada, belum disediakan. Tapi untuk tampilan yang menarik ini sudah wow banget. Nah, sudah jadi Bapak Ibu. Ya, nggak sampai 2 menit loh, udah jadi. Kita akan coba ya Bapak Ibu ya. Di sini disuruh memasuki nama sesuai dengan request saya tadi ya. Misalnya, saya ketik namanya Kenzo. Kelasnya sekelas 5A. Karena saya minta kelas 5, dia langsung minta request. Kita mulai bermain. Di sini ada Bapak Ibu. Makhluk hidup ini gimana ya mainnya ya? Letakkan makhluk hidup ke dalam kelompok yang tepat. Oke, ini ada gambarnya Bapak Ibu ternyata ya. Semut termasuk apa nih? Serangga. Oke. Hiu termasuk ikan. Anjing termasuk mama. Ini kita coba asal-asalan dulu ya Bapak Ibu ya. Oh, ini salah nih. Harusnya mamalia ya. Lumba-lumba termasuk mamalia apa ikan ya Bapak Ibu ya? Oke. Saya termasuk di uji. Paus termasuk mamalia ya. Oke, kemudian bebek termasuk ini apa tadi? Aves ya, burung ya. Ikan pari, ikan. Oke, burung hantu dia masuk ini ya. Oke, ini karena tampilan layar saya terbatas jadinya agak ribet ya. Banyak nih Bapak Ibu. Ular termasuk, kita masukin di sini dulu deh. Oke, gajah tuh di sini ya. Oh tadi ular termasuk reptil ya Bapak Ibu ya. Oh makanya dia nggak masuk nih. Saya coba asal ya. Nah kalau dia asalnya nggak masuk di sini Bapak Ibu. Katak ini masuk amfibi ya. Oh saya nggak tepat nih. Kelelawar. Kelelawar nih masuk apa ya Bapak Ibu ya? Kelelawar mamalia ya. Saya bukan guru IPAS nih masalahnya Bapak Ibu. Salamander reptil ya. Ini bisa ke pelajaran lain, bisa banget Bapak Ibu. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, bisa banget. Ini kura-kura masuk amfibi ya? Ya masih. Oke. Belalang, serangga ya. Elang, burung. Salah. Kita coba salah ya Bapak Ibu ya, siapa tahu nanti ada nilainya. Kucing, ini masuk ke sini. Kita selesaikan dulu, ini kita asalkan saja. Oke, nah nanti ini gimana sih hasilnya? Periksa jawaban. Ada nilainya. Ye. Nah, dia ada komentarnya sesuai request saya ya. Cukup baik, terus belajar. Nah, kalau sudah dicoba ini, bisa main lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi siswa bisa melaporkan nilainya berapa. Saya harus gimana langkahnya kirim ke siswanya? Sini saya jelaskan ya. Nah, setelah misalnya kita uji coba, sudah selesai, sudah jadi Bapak Ibu, langkah selanjutnya kita klik gunakan dalam desain. Sekali lagi, kita klik gunakan dalam desain. Kita klik, ada pilihannya, presentasi, doc, papan tulis, situs web. Kita pilih situs web. Sekali lagi, kita pilih situs web.
Oke, waktu saya sudah hampir habis ini ya. Tinggal kira-kira 5 menit lagi. Udah mau selesai kok Bapak Ibu. Langkahnya cepet banget, anti ribet. Nah, ini dia sudah dimasukkan ke desain Canva kita. Langkah selanjutnya untuk mendapatkan link yang kita sebarkan ke siswa, gimana caranya? Kita publikasikan di pojok kanan atas ada tulisan publikasikan situs web. Tepatnya di samping bagikan. Ada Bapak Ibu? Kita boleh coba ya. Klik publikasikan. Nah, kalau Bapak Ibu baru pertama kali membuat situs web, langkah pertamanya adalah Bapak Ibu akan diminta membuat, ini boleh di ini dulu, di mute dulu, on ice, IC. Oke, baik, terima kasih. Nah, langkah pertama Bapak Ibu kalau baru pertama kali mempublish situs web, itu akan diminta membuat alamat situs webnya dulu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa kreasikan, saran saya ya menurut identitas sekolah Bapak Ibu. Misalnya nama sekolahnya atau nama gurunya, terserah. Itu akan jadi akan dipakai setiap memposting yang kedua, ketiga, dan kesekian ya. Jadi pertama akan diminta itu. Nah, langkah selanjutnya kita mengkreasikan nama belakangnya. Nah, nama belakangnya ini yang bisa kita ganti-ganti. Contohnya ini saya namanya agak panjang, saya rubah aja. Game IPAS. Game IPAS 5. Gitu aja ya. Nah, itu game IPAS 5, artinya game IPAS kelas 5. Bebas ya Bapak Ibu ya namanya ya. Jadi ini memudahkan banget, nggak pakai alamat-alamat yang panjang ya, yang ribet gitu ya Bapak Ibu ya. Kita tinggal publikasikan saja. Kita tunggu beberapa saat. Hitungan detik Bapak Ibu, website pembelajaran kita sudah jadi. Wow, yeay. Pes. Kasih tepuk tangannya dong Bapak Ibu. Oke, Canva oke banget ya Bapak Ibu ya. Canva nih bos, senggol dong. Oke, nah langkah selanjutnya gimana nih? Kita tinggal salin. Nah, sudah disalin nih Bapak Ibu nih. Kan di laptop itu bisa buka WA. Atau kalau enggak, Bapak Ibu tinggal ketikkan saja di papan tulis alamat websitenya ini. Ya, kalau saya pakainya ini, Suwitowu My Canva .site garis miring game IPAS 5 sesuai yang saya kreasikan tadi. Kalau Bapak Ibu mau coba, saya coba pastekan di ini ya, di bawah ya. Oke, nanti bisa coba. Oke, sip. Nah, nanti tadi saya ke sini tadi, ini tadi saya lihat situs webnya, maka muncul kayak tadi ya. Ini kita salin dulu, kita pindah ke WA. Ini saya harus kasih ke WA ke orang WA. Saya coba ke kelas 5. Kelas 5. Kelas 5 mana sih? Nah, ini ya. Saya coba kasih nih ya. Oke, nah tinggal di paste saja di sini Bapak Ibu. Nah, maka di grup, WA grup itu sudah muncul. Ini saya tutup dulu deh ya. Oke, nah nanti siswa begitu klik linknya, munculnya seperti ini. Sorry, sebentar, mana dia tadi? Oh ini, Bapak Ibu, munculnya seperti ini. Ya, tinggal dicoba-coba, Bapak Ibu. Tinggal masukin nama, cuman nih namanya kita tidak bisa mendata siapa saja yang sudah mengerjakan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini cuma sebagai ya seru-seruan sajalah begitu. Kenjo misalnya kelas 5B. Dan ini tidak bisa expired Bapak Ibu. Selama ada Canva tidak bisa expired. Bisa dipakai untuk di tahun ajaran berikutnya ya. Tinggal kita klasifikasikan saja. Oke, ini misalnya ya. Ini saya jawab asal dulu. Nanti Bapak Ibu coba sendiri gamenya yang sudah saya buat tadi. Ini karena saya jawabnya cuma satu, jadi dapat nilainya satu yang benar. Gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, itu dari saya tentang Canva Code. Nanti kalau ada pertanyaan, simpan dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Saya kembalikan ke Bu Judes nih. Oke.
Wow, sebelumnya tepuk tangan dulu dong, atau kasih emot apa kek untuk Pak Suito. Keren Terima banget ya, kasih. fitur terbaru Canva-nya. Oke, jadi apa namanya, Pak Suito ini benar-benar bersemangat sehingga lupa memperkenalkan diri sama teman-teman. Jadi Iya, tadi. saya perkenalkan ya, nggak apa-apa, mohon izin. Oke, Iya, jadi saya izin memperkenalkan dulu narasumber pertama tadi. Nama lengkap beliau adalah Pak Suito SIKOM GR. Beliau adalah guru bahasa Mandarin di mana nih? Di SD ya, sampai SMP Pak ini ya. Dari SD sampai SMP, betul. Santa Maria Mentok, Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya, ini Kemudian ada dia teman-teman dari juga, Bubble juga nih, Bu, oke, kebetulan. sapa dulu dong. Ada nggak Ya, nih halo, teman-teman dari Bubble. Bangka Belitung yang hadir Iya, malam ini? Halo. Oke, oke, ada yang angkat tangan, Pak Suito. Oke, iya, itu terima kepala kasih sekolah saya waktunya. tuh, Bu Maria. Oke, berikutnya beliau juga adalah guru duta Kanva Indonesia dari tahun 2024 sampai sekarang. Beliau juga merupakan ketua komunitas guru kreator konten Provinsi Bangka Belitung. Wah, hebat banget. Terima kasih Terima banyak, kasih. Pak Suito. Jadi, sebagaimana kita ketahui tadi, Canva baru-baru ini meluncurkan banyak fitur ya, dia nggak kalah kerennya. Jadi tadi sudah dibahas sama Pak Suito. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, ditahan dulu karena masih ada dua fitur yang akan kita kupas tuntas. Dan yang saya garis bawahi tadi ini yang perlu diingat, di Canva Code itu nggak boleh lebih dari 4.000 karakter Pak Suito ya, kalau kita mau mengenerate prompt-nya. Betul Ah, banget. oke, Di jadi promnya. Bapak dan Ibu ini punya tantangan bagaimana cara membuat prompt yang baik, kemudian dengan keterbatasan karakter tadi. Oke, dan untuk mengefisienkan waktu karena kita dikejar apa berburu dengan waktu, kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ibu Erlin, SPD MPD. Beliau mengajar IPA di SMPN 2 Mimika, Timika, Provinsi Papua. Halo Papua, Halo Bu dong peserta Judes. dari Papua. Tolong emotnya. Kasih semangat dulu Papua. Oke. Kemudian Bu Erlin merupakan guru Duta Kanva Indonesia 2024 sampai sekarang dan juga Duta Teknologi tahun 2020 serta Kapten Belajar ID Papua. Wah, luar biasa nih. Luar biasa banget nih. Ada kaptennya, ada dutanya, dan ya double duta ya. Double duta dari Bu Erlin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut aja kupas tuntas nih Bu Erlin tentang foto editor. Oke, sekarang saya kembalikan atau saya berikan waktunya kepada Bu Erlin. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Judes ah, untuk kesempatan kepada saya untuk berbagi bagaimana kita memanfaatkan fitur yang terbaru juga di Canva. Nah, sebelumnya Bapak Ibu boleh dong di kolom chat tulis gas. Kira-kira Bapak Ibu punya gasnya sudah segimana ini? Boleh dibantu Bapak Ibu? Yes, ada yang gasnya panjang, ada yang gasnya ngegas. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ternyata tadi di awal mulai dari pemanasan, sekarang sudah tambah panas, akhirnya sudah gas. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya di kolom chat. Gasnya jatuh. Baik, izin share screen Bapak Ibu. Oke, saya tampilkan di sini dulu. Oke, apakah sudah tampil Bu Judas? Ya, baik Bapak Ibu, pada sesi yang kedua ini terkait foto editor dan sebenarnya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi tentang fitur ini yang sering Bapak Ibu gunakan ya. Kalau mau hapus background, Bapak Ibu bisanya menggunakan fitur yang sudah ada di Canva ini. Nah, Bapak Ibu mungkin ada juga beberapa Bapak Ibu guru yang um, menghapusnya secara otomatis, tetapi mau menambahkan eh mungkin ada background ya. Contoh, saya sudah hapus backgroundnya ini, tapi saya mau eh,
fotonya atau gambar di belakangnya ini kayak seakan-akan saya lagi berada di, contoh, mungkin di Menara Eiffel atau di Merlion Park seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, selain itu juga kadang ketika kita ingin berkreasi, kita harus punya skill Bapak Ibu. Nah, di Canva ini Bapak Ibu tidak perlu memerlukan skill yang luar biasa Bapak Ibu. Kemudian, saya ini sudah jago apa namanya edit, tapi spek laptop saya ini kayaknya kurang apa ya mensupport Bapak Ibu. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu. Dengan Canva ya, Bapak Ibu bisa berkreasi tanpa harus membutuhkan skill yang lebih, kemudian spek laptop atau handphone Bapak Ibu yang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya oke, saya stop screen dulu. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Oke, sebentar. Oke, nah ini tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Suwito bahwa ketika tampilan barunya seperti ini ya Bapak Ibu, saya headline lagi, pastikan Bapak Ibu sudah punya tampilan kanvas versi seperti ini. Kemudian ada tambah tab baru lagi yang ini Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu eh, sudah tampilannya seperti ini, tapi belum ada tab Canvas AI, nah Bapak Ibu silakan logout dulu, baru nanti login kembali. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian fitur-fiturnya Bapak Ibu ya. Kalau kemarin kita mau lihat desain itu tampilannya sebelah sini ya. Nah, di sini sudah dipermudah Bapak Ibu, ada desainnya Bapak Ibu. Kalau selama ini sudah berapa ribu ya kalau Bapak Ibu buat apa namanya? eh perencanaan di sini ya, itu biasanya diberikan apresiasi sertifikat sudah berapa ribu Bapak Ibu mendesain. Nah, itu bisa diberikan apresiasi oleh Canva. Nah, kemudian Bapak Ibu tidak perlu lagi membutuhkan apa ya, yang tadi sudah saya singgung teknik ya atau mungkin apa namanya keahlian mendesain semuanya sudah ada di sini. Tinggal mengcopy-copy gambar seperti itu. Kemudian yang ini tadi sudah diuji cobakan oleh Pak Suwita. Nah, sekarang Bapak Ibu ya, saya ingin memperlihatkan ya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya kalau kita mau edit foto ya Bapak Ibu. eh, kita edit foto itu sudah tidak susah lagi Bapak Ibu. Kita cuma menggunakan template Canva yang sudah ada. Kemudian Bapak Ibu ingin mengganti apa warnanya hanya dengan sentuhan klik saja, menghapus, memindahkan ataupun menambahkan yang lain Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu maaf, Bapak Ibu juga contohnya mau membuat desain, tetapi membuat dalam beberapa pilihan seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal menuliskan prompt ya. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak mahir membuat prompt ya, Bapak Ibu di situ ada fitur yang mungkin sudah disediakan ya. Sudah disediakan tinggal Bapak Ibu klik saja langsung muncul ide gambar-gambar yang nanti diberikan pilihan kepada Bapak Ibu mau pilih yang mana seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu di edit foto ini Bapak Ibu ada beberapa apa namanya fitur area ya di mana ada fitur klik, kuas, latar belakang, latar depan, teks seperti itu. Nah, kita langsung saja eksekusi Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Kalau mau dari awal tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Saya contohkan ya. Seperti ini. Bapak Ibu mau pilih apa? Silakan. Oke, contoh saya mau buat presentasi. Tapi saya mau pilih yang kosong saja dulu. Oke, contoh yang kosong seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Di sini biasanya kita tambah plus seperti ini. Nah, sekarang Bapak Ibu, di sini ada fitur tanda panah. Bapak Ibu mau buat template-nya dalam bentuk apa? Desainnya ini, kanvasnya dalam bentuk apa? Sheet,
doc, presentasi, ya, seperti ini, video, media sosial, papan tulis, media cetak, dan lain-lain, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi membuat beberapa tab-tab, tetapi cukup saja mengklik seperti ini, Bapak Ibu. Saya ingin mendesain, tetapi kanvas saya di sini harus dalam bentuk media sosial. Media sosial yang untuk mau dipakai di mana? Saya ingin menggunakan di Instagram. Ya, contoh seperti ini. Nah, Bapak Ibu langsung kanvasnya berubah sesuai ukuran. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak ingin mau merubah lagi, tambahkan kanvas seperti ini. Mungkin Bapak Ibu mau buat doc, ya. Nah, langsung muncul Bapak Ibu. Tinggal memanfaatkan fitur nanti di sini ya. Ini banyak sekali Bapak Ibu. Ini yang baru-baru. Nah, nanti kita akan kulas di sesi yang berikutnya. Nah, saat ini Bapak Ibu, saya akan mendemokan ya. eh Bentar. Ini gambar. Nah, ini. Contohnya Bapak Ibu, ini gambar. Lalu kita mau edit seperti ini. Kita klik edit yang tadi sudah saya sampaikan. Edit. Oke. Nah, ini muncul ini Bapak Ibu. Ya, kalau dulunya kalau kita mau hapus background ini tinggal klik seperti ini. Nah, contoh ya, saya review lagi yang sering Bapak Ibu gunakan. Kalau ingin apa namanya? Menghapus background seperti ini. Nanti Bapak Ibu tambahkan fitur yang lain. Nah, sekarang saya kembalikan lagi, saya edit ya. Nah, di sini Bapak Ibu yang tadi sudah saya demokan ada fitur area ya, ada apa klik, kuas, kemudian latar depan, latar belakang, ada teks seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu ada fitur terbaru Bapak Ibu. Kalau sebelumnya kita mengenal penghapus apa namanya latar belakang, sekarang ada pembuat latar belakang. Contohnya nih Bapak Ibu, saya menggunakan fitur ini. Saya tidak mau awan, tapi saya mau yang lain. Nah, bingung ya, saya mau pakai apa ini kira-kira ini? eh Seakan-akan ini menara ini, sorry, tugu ini ada di mana gitu. Tapi saya belum ada bayangan. Saya butuh ini saja, inspirasi. Nah, dia akan secara otomatis membuat inspirasi yang mungkin Bapak Ibu belum dapat. Nah, saya contohkan seperti ini. Kita tunggu beberapa menit Bapak Ibu. Tadi juga sudah disampaikan kecepatan apa namanya progres ini juga tergantung dari internet Bapak Ibu. Jadi, eh nah sudah jadi Bapak Ibu. Ini ya, ini tampilannya. Tinggal Bapak Ibu mau yang pakai yang mana. Nah ini. Nah kalau Bapak Ibu mungkin kurang serak, boleh kita klik lagi buat lagi. Sampai Bapak Ibu puas dengan hasil yang di-create oleh Canva ini. Jadi tidak lagi seperti sebelumnya kita hapus lalu kita tambahkan gambar, tetapi ini dengan cara satu mengklik itu sudah menghapus dan langsung bisa menambahkan backgroundnya di belakang Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah memilih, boleh klik selesai. Tapi kalau mungkin belum mendapatkan yang terbaik, boleh dibatalkan seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini. Oke, nah kemudian saya tunjukkan lagi gambar ini Bapak Ibu. Saya back dulu. Oke, saya tambah saja yang baru. Saya tambah presentasi. Nah ini, saya ingin mengedit gambar ya seperti ini. Saya mau gambar ini bajunya bukan warna biru, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Di sini sudah bisa kita gantikan gambar-gambarnya. Oke? Seperti ini. Oke, Bapak Ibu. Jadi eh puas kita menggunakan fitur yang di sini tanpa harus apa ya? Menggunakan aplikasi yang rumit, tetapi hanya dengan mengklik saja, Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan desain yang terbaru seperti itu. Nah, kemudian ini ada fitur-fitur yang lain, Bapak Ibu nanti bisa digunakan ya. Tapi yang sering kita gunakan adalah Bapak Ibu menghapus background. Contoh di sini saya contohkan. Kita kita coba ya Bapak Ibu.
penghapus, kita klik kuas, kita hapus ini, kemudian kita edit ajaib, kita butuh inspirasi, ubah warna menjadi warna merah. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita tunggu. Oh, ternyata iya. Jadi ketika kuas itu kita gores, nah ini tadinya kan warna lain. Karena kita mau warna merah, maka dia berubah menjadi seperti ini Bapak Ibu. Oke. Kemudian kita kembali lagi di sini ya. Kita mau tambahkan lagi Bapak Ibu. Saya mau menggunakan latar belakang. Yang tadi ya, ini kita buat. Kita tunggu lagi Bapak Ibu, tergantung kapasitasnya. Oke, nah jadi Bapak Ibu, lebih estetika. Nah ini lebih cantik ini Bapak Ibu. Nah ini kok warna biru, ini warna merah, karena di sini kita pilihnya adalah warna merah. Jadi bisa diganti ya Bapak Ibu ya. Nah jadi seperti ini. Jangan sampai kaget. Tadi saya maunya apa biru, kenapa sih itu jadi merah? Bapak Ibu pastikan di sini gambarnya. Seperti itu. Kemudian ini tadi sudah ya. Kita coba klik, sorry. Kita coba lagi yang di sini, sesuaikan. Oke, latar depan. Nah, ini Bapak Ibu ya, juga bisa menggunakan fitur yang di sini. Ya, kalau tadi kita ganti di sini juga kita bisa ganti Bapak Ibu. Nah, ini rambutnya dengan mukanya. Seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu dieksplor fitur-fitur yang bisa Bapak Ibu gunakan ya. Jadi tidak perlu aplikasi yang high ya. Biasanya itu Bapak Ibu saya ingat dulu harus perlu aplikasi A, B, dan C baru kita padukan di satu aplikasi. Tapi sekarang cukup dengan menggunakan Canva Bapak Ibu bisa eksplorasi atau mendesain dan tidak membutuhkan skill yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu gunakan dan ya kalau Bapak Ibu sudah sesuai penggunaannya ya tinggal Bapak Ibu bagikan saja. Mau diunduh ya. Nah ini Bapak Ibu perhatikan ini. Mau diunduh, mau jadikan apa Bapak Ibu? JPG, PNG, PDF, cetak, seperti itu. Nah silakan Bapak Ibu gunakan. Contoh saya mau jadikan ini eh, gambar saja. Kemudian saya hanya memilih slide nomor 4, tinggal dihapus saja. Slide 4, lalu diunduh Bapak Ibu. Jadi tinggal di-download. Kemudian silakan Bapak Ibu bagikan di media sosial. Nah, ini kan tadi kita butuhkan itu adalah konten untuk dibagikan di Instagram seperti itu. Nah, ini masih banyak lagi Bapak Ibu. Jadi tidak perlu lagi membuka beberapa tab-tab yang lain, tetapi di sini Bapak Ibu sudah apa namanya? Menggunakan fitur yang tadi Pak Suwito berikan contoh Canva Code ya, bisa menggunakan presentasi. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke Canvas Sheet seperti itu. Jadi, kalau Bapak Ibu malam ini sambil menggunakan dua device, boleh sambil melihat, sambil apa namanya, sambil uji coba juga ya. Jadi tidak usah buka tab-tab baru, tetapi langsung aja klik seperti ini. Biasanya kan Bapak Ibu kita klik tambah plus slide baru, tapi sekarang sudah dimudahkan di sebelah sini. Oke, mungkin ini saja Bapak Ibu. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh Bapak Ibu bertanya di sesi terakhir. Seperti itu dan saya kembalikan ke rekan saya selanjutnya. Oke, baik luar biasa sekali. Kita kasih tepuk tangan virtual dong untuk Bu Erlin. Wow, keren ya. Sekarang Bapak Ibu ya mau ngedit foto nggak usah ribet-ribet.
Saya masih ingat tuh dulu pas zaman kuliah ngomong edit foto tuh harus menguasai aplikasi tertentu tuh. Mau ngilang background aja digedein gambarnya satu-satu ya cari vektornya itu ribet banget ya. Nah sekarang apalagi Bapak Ibu yang bertugas nih kan Bapak Ibu kan multi multi talenta ya kadang-kadang dikasih tugas sama kepala sekolah atau dari sekolahnya buat dong formu apa spanduk buat SPMB buat PPDB nah itu buat ngilangin backgroundnya gimana ada foto murid nah pakai Canva dalam hitungan detik Bapak Ibu cukup klik saja BIM salah BIM hilang semuanya luar biasa ya terima kasih sekali lagi untuk Bu Erlin dari Mimika Timika Papua wow luar biasa ya. Nah, selanjutnya dari Papua kita tidak akan transit ya, kita akan langsung melanjutkan penerbangan kita. Tadi kita dari Bangka, nggak singgah-singgah ke Jakarta dulu ya. Kita sudah dari Papua, kita langsung ke Indonesia bagian tengah yang sekarang sudah jam 8 ya, hampir jam 8 ya. Kita akan ke Sulawesi Barat. Kita tepatnya akan bertemu dengan Ibu Judes Lianti Amran atau akrab dipanggil dengan Ibu Judes. Halo Bu Judes. Halo, Pak Ya, nah ini saya Suito. bacain sedikit ya biografi dari Bu Judes Lianti atau akrab dipanggil Bu Judes. Walaupun namanya Judes, saya yakin dia sangat ramah sekali. Nah, ini Bu Judes Lianti Amran, SPDI GR, tempat tugasnya sebagai guru bahasa Inggris di UPTD SMK Negeri Campalagian, Provinsi Sulawesi Barat. Beliau adalah guru duta Kanva Indonesia dan Duta Teknologi Kemendikdasmen 2002. Wow, luar biasa. Ada dutek-dutek ini ya, luar biasa. Dan beliau juga saat ini sebagai Wakil Ketua Komunitas Guru Kreator Konten Provinsi Sulawesi Barat. Satu frekuensi nih ya, sama-sama GKK. Baik, nah beliau nanti akan bersama-sama dengan kita akan kupas habis tentang Canvasit. Nah, bagi Bapak Ibu yang suka mengolah nilai nih ya, yang aktif dengan kolom-kolom gitu ya, itu akan dimudahkan. Lengkapnya kita langsung saja serahkan ke Ibu Judes. Silakan Bu Judes. Baik, makasih banyak Pak Suito. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua Bapak Ibu yang telah hadir. Oke, jadi langsung saya share screen ya, izin. Sebentar, ini agak banyak tab karena saya juga ngerekam Bapak Ibu. Sebentar. Ini ambil aja dulu. Sebentar. Izin sebentar ya, Bapak Ibu ya. Saya hapus beberapa. Ini. Oke. Mana tadi? Oke, izin share kembali. Ini Bapak Ibu Duta, tolong ini ya rekamannya saya hapus saja karena agak terganggu. Oke, yang muncul Canva sudah ya? Sudah Bu, aman. Ini mengganggu. Saya pindahkan dulu sebentar. Oke, lanjut. Nah, jadi saya juga mau pantun dulu nih Bapak Ibu, nggak mau kalah sama yang lainnya. Eh, saya cari contekan dulu ya. Tadi sudah buat sih. Oke, mohon dibantu cakepnya Bapak Ibu. Naik kapal ke Sulawesi. Cakep. Pemandangannya banyak ilalang. Cakep. 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 Berjuta terima kasih kami hanturkan teruntuk Bapak Ibu yang telah datang. Mohon maaf kalau tidak lulus verifikasi ya. Yeay. Oke, tadi itu bantuan AI Bapak Ibu. Oke, sebelum saya memperkenalkan diri, saya juga ingin dengar tadi kalau dari Bu Erlin yang diminta gas kan. Nah, ini kita semakin malam, saya mau semakin menyala. Tolong apa namanya?
komen menyalanya dulu Bapak Ibu. Apakah masih menyala atau apinya tadi karena sudah pakai gas, gasnya habis jadi apinya udah nggak ada. Tolong dibantu emot komen menyalanya dulu Bapak Ibu sebelum saya lanjut. Adakah yang menyala-menyala? Jangan dibakar rumahnya ya Bapak Ibu. Oke. Oke, lanjut. Tadi sebenarnya sudah diperkenalkan, jadi saya skip aja ya bagian ini. Nah, sekarang karena bagian saya adalah Canva Sheet, saya mohon izin melanjutkan fitur-fitur Canva yang baru ya. Oke, jadi sebelum lanjut, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, apakah sudah pernah menggunakan Canva Sheet atau belum? Kalau sudah pernah, mohon emot airnya atau komen air. Kalau belum pernah, bisa emot api atau komen api. Saya tidak bisa membaca komen, bisa dibantu? Sudah ada ya komen-komen dari Bapak Ibu? Sudah, Bu. Banyak Sudah. yang berapi-api. Oke, banyak yang berapi-api. Oke. Kemudian ini saya disclaimer dulu, Bapak Ibu, Ibu Erlin pakai ini ya, ada Papua, Pak Suwito juga pakai Bangka Belitung. Sebenarnya saya pakai, cuman nggak kelihatan. Jadi tolong Sulawesi Barat jangan kira saya nggak ini ya, nggak mau promosi ya. Saya mau promosi tapi terhalang Udah sama kelihatan tuh, Bu, ya sedikit-sedikit nggak kelihatan. display. Oke, lanjut. Nah, tadi kita sudah bahas tentang fitur dari foto editor dan juga Canva Code. Nah, yang kali ini kita akan mencoba mengulik tentang Canva Sheets. Jadi, untuk Canva Sheets ini adalah fitur terbaru Canva yang menghadirkan kekuatan data sepenuhnya ke Canva. Jadi, kalau bagi yang baru, yang bingung Canva Sheets itu apa sih? Kalau mau dideskripsikan, Canva Sheets adalah bentuk Excel tapi versi Canva. Nah, jadi yang sering di Excel itu, di Canva sudah ada Excel-nya, namanya Canva Sheets. Tapi lebih keren lagi, karena di Canva Sheets ini kita bisa mendesain lebih indah lah dibanding aplikasi sebelah. Oke, next kita lihat. Oh, ini belum lebar ya, maaf, nggak ada yang tegur tadi ini. Oke, jadi di Canva Sheets ini, Bapak Ibu, mohon maaf saya hapus saja dulu nih. Oke, di Canva Sheets ini adalah fitur dari Canva yang didukung oleh AI dan Sheets ini memungkinkan Bapak Ibu untuk membuat visualisasi yang indah dan ada juga sentuhan datanya di situ sehingga Bapak Ibu bisa menemukan insight dan mengatur informasi dengan mudah. Oke. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kita akan langsung praktek karena lumayan padat sih kalau untuk materi Canva Sheets ini. Jadi kita akan langsung praktek saja. Nah, ini adalah apa namanya bagi Bapak Ibu yang malas berkunjung ke Excel karena tidak tahu rumus, malas menghafal rumusnya. Itu kan ada rumus ya kayak V V V V up ya, look up gitu, kemudian if dan average dan sum itu nggak perlu khawatir lagi karena di Canva Sheets itu di Canva Sheets itu kan sudah menggunakan AI. Jadi kita akan dibantu. Jadi gimana caranya? Nanti kita akan lanjut di apa namanya membuat tutorial bersama. Nanti Bapak Ibu yang sudah bisa akses Canva Sheets bisa langsung buka juga. Nah, kemudian di Canva Sheets ini juga ada Magic Insights-nya sehingga memungkinkan Bapak Ibu untuk melihat insight sederhana yang didukung oleh AI. Saya kira seperti itu untuk materinya. Kita langsung lanjut ke ini ya, apa namanya, cara cara menggunakan Canva Sheets. Oke, jadi kalau ini adalah data yang sudah saya buat untuk mempermudah memperkenalkan fitur-fitur yang ada. Jadi kalau cara pertamanya, kalau kita mau buka ya Bapak Ibu, silahkan buka Canva. Nah, untuk tempatnya, dia ada di sini, Bapak Ibu. Sheet. Nah, jadi warnanya agak biru terang, biru tua. Kalau ini agak ke Tosca sih, kalau dock. Sedangkan kalau Canvas itu dia
ikonnya seperti ini ya. Kemudian kita masuk dulu di sini. Sorry, di sini. Nah, kalau kita pakai Canva Sheet, sebenarnya sudah ada template-nya. Sama dengan desain-desain yang lain, kita mau pakai presentasi, semua ada template-nya. Tapi kalau mau dimulai dari nol juga bisa. Nah, kalau mau melihat template-nya itu silahkan klik desain. Ini ada rencana media, ada inventaris barang, pelacak pengeluaran, pelacak prospek, dan seterusnya. Karena ini kita waktunya agak mepet, jadi anggap saja saya sudah membuat ini ya. Saya buat dari nol. Caranya sebenarnya sama dengan Excel, Bapak Ibu. Jadi di sini kita ketik nomor di nomor satu. Jadi ini aman lah ya untuk mengetik ya. Caranya tinggal klik saja kolomnya, kemudian kita ngetik gitu. Oke, jadi saya anggap untuk yang di awal ini Bapak Ibu sudah bisa. Dan ini saya mau memasukkan data dari siswa saya. Jadi untuk apa namanya? Untuk latihan kita pakai sedikit saja karena takutnya jaringannya nge-lag. Ini 3 saja ya, 3 siswa saya ambil. Namanya kita copy, kemudian masukkan ke sini. Kita paste, sorry. Nah, kita paste sudah masuk secara otomatis. Begitupun juga dengan NISN. Jadi ini kok mau pakai NISN, ada ini mau buat apa ya? Jadi nanti kita akan buat desain dengan satu klik itu desainnya udah jadi. Jadi kita akan praktek buat ID card siswa yang akan kita generate di menggunakan data yang ada di Canva Sheets. Jadi ini saya ambil ya ada NISN dan ada NIS. Oke, jadi kalau mau tahu bagaimana cara merata tengah, membuatnya rata tengah, kita tinggal blok ini, kita rubah-rubah sampai di ada. Oke, seperti itu. Nah, di sini yang kerennya Bapak Ibu, kita bisa menambahkan foto tertentu. Jadi pengaplikasiannya nanti terserah Bapak Ibu ya. Mau apakah contoh Bapak Ibu kasih tugas ke siswa untuk buat poster. Poster. Jadi ini linknya kita bisa bagikan ke siswa. Jadi masing-masing siswa akan mengupload tugasnya di sini. Jadi kalau contohnya tugasnya membuat foto tentang pemanasan global atau poster tentang sorry bukan foto ya, poster tentang pemanasan global, siswa akan upload di sini. Gimana cara upload ke Canva Sheets, Bapak Ibu? Jadi intinya kalau kita ingin mengisi kolom, ada 2 cara. Pertama, dengan mengunggah file yang ada di sini, atau cara kedua dengan menggunakan tindakan. Jadi karena ini foto, biasanya ada di unggahan kan. Jadi kita klik kolomnya. Contoh nih Abdul Rajab kita mau upload fotonya, kita klik dan cari di mana fotonya. Untuk foto anak kewalian saya sebenarnya saya masukkan di sini sih di project sebentar. Folder. Ini saya sengaja ambil yang nah, anggap saja ini fotonya. Oke. Jadi ini kan kecil Bu, gimana saya minus nih, saya nggak bisa lihat. Gampang, tinggal kita klik aja Bapak Ibu, terus akan tampil foto siswanya atau foto karyanya. Begitu selanjutnya, jadi saya coba saja ya untuk mengupload beberapa foto dulu, karena nanti kita mau buat ID card. Kalau satu kan agak ini ya, sedikit. Jadi saya mau masuk ke project lagi, kemudian cari filenya. Oke, ini asal-asalan saja. Nah, kalau lambat seperti ini biasanya jaringan. Kalau saya klik lagi, biasanya fotonya langsung berjejer 2. Oke, ini sudah ada. Jadi jaringannya, nah seperti ini. Untuk mempersingkat waktu ini saya tarik aja ke bawah. Anggap saja fotonya berbeda ya Bapak Ibu. Oke, kemudian desain. Ini desainnya untuk apa? Jadi kita kan mau buat ID card nih. Jadi syarat pertamanya kalau datanya sudah lengkap. Jadi nanti di ID card saya ingin ada nama siswa, ada NISN, dan kemudian ada fotonya. Nah, gimana caranya? Kita harus masukkan data dulu. Kemudian desain. Desainnya gimana Bapak Ibu? Desainnya itu kita harus buat dulu. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah buat ini sertifikat, kita harus desain sertifikatnya dulu kan. Nah, ini contoh desain yang sudah saya buat. Nah, jadi syaratnya Bapak Ibu sekali lagi ada data, kemudian ada template. Sekarang kita coba praktekkan. Gimana caranya buat ini,
secara bersamaan. Jadi caranya Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu blok. Jadi anggap kalau dia 15 siswa di blok semua sampai ke bawah karena ini cuma 3 kita ambil 3. Berikutnya kita masuk ke tindakan. Nah, di tindakan ini ada beberapa pilihan. Kita ambil yang buat banyak. Seperti kalau kita buat sertifikat, kita ambil buat banyak. Setelah itu, ini rumusnya. Kita lanjut aja, kita skip. Di sini kita akan ditanya, desainnya yang mana? Jadi silahkan dicari desainnya yang mana. Ini sudah saya siapkan, template ID card web. Nah, kalau sudah kita klik, akan terbaca. Nah, di sini Bapak Ibu, yang biasa bulk create itu pasti sudah paham. Nah, kita harus menghubungkan data nih. Nah, caranya, data nama harus ke nama, NISN ke NISN, kemudian foto ke foto. Kita klik nama, hubungkan data, kemudian klik nama. Nah, buktinya atau cara mengetahui datanya sudah terhubung atau tidak, ini Bapak Ibu ya, di sini langsung ada ada kolom ungu yang menandakan bahwa sudah aktif atau sudah terhubung. Sekarang kita lihat NISN. NISN belum terhubung karena eh, kotak ungunya tidak ada. Cara menghubungkannya, saya ulang, kita klik, kemudian kita hubungkan data, kemudian kita hubungkan dengan yang data tadi yaitu NISN. Nah, kalau sudah ada ungu seperti ini, Bapak Ibu berarti sudah terhubung. Sekarang satu lagi, saya mau hubungkan fotonya. Kita klik fotonya, kemudian kita klik lagi hubungkan, dan kita klik foto. Nah, sudah aktif. Ketiga datanya sudah kita hubungkan. Di sini ada buat 3 desain. Jadi contohnya Bapak Ibu buat 5, otomatis yang tergenerate akan 5. Karena tadi contohnya cuma 3, makanya yang terbaca atau tergenerate hanya 3. Langsung kita klik buat 3 desain, otomatis akan masuk ke sini Bapak Ibu, ke kolom sebelahnya. Oke, nah coba kita cek dulu apakah sudah benar. Caranya bisa lihat di folder, bisa juga langsung klik link yang ada di sini. Kita coba buka. Nah, masuk. Desainnya sudah jadi, cuman sekali lagi karena kita berurusan dengan AI, kita tetap harus menjadi validator terakhir. Kayak ini kan kurang estetik ya Bapak Ibu ya, namanya agak kebesaran, bisa kita kecilkan. Kemudian fotonya, kalau kita klik ini kan bisa kita turunkan sebanyak kita klik 2 kali. Nah, kita bisa sorong ke bawah sehingga seluruh kepalanya muncul. Oke, seperti ini. Jadi ini contoh ID card yang kita bagi ke siswa. Kemudian kalau mau lihat desain yang lainnya gimana? Ibu kita masuk aja tadi ke Canvas Sheets. Kemudian kita masukkan lagi di sini. Jadi ini berlaku juga untuk sertifikat ya. Eh, kita buka. Nah, Aini. Fotonya juga anggap saja ini Aini. Aini sebenarnya nama perempuan ya Bapak Ibu. Karena ini hanya praktek. Ya setidaknya Bapak Ibu sudah punya deskripsi lah ya. Mau berkarya gimana. Yang pasti di Canvas Sheets ini hanya dengan satu klik kita sudah bisa membuat desain. Apa namanya? Banyak desain. Oke, salah satu contohnya seperti ini. Kemudian kita lanjut. Kalau agak cepat, jangan khawatir Bapak Ibu karena nanti akan ada rekamannya ya, bisa ditonton kembali. Oke, ini desainnya kita bisa hapus. Cara hapus kolomnya seperti ini Bapak Ibu. Kita blok, kemudian hapus kolom. Nah, dia langsung hapus desainnya tadi. Kemudian caption. Ini gunanya caption untuk apa? Sebenarnya bukan caption ya. Kita bisa meminta bantuan. Contohnya, saya mau buat deskripsi tentang deskripsi positif tentang siswa saya. Caranya gimana? Saya kan punya sekian siswa, tapi saya bingung nih menetapkan deskripsi perilaku positif tentang mereka. Jadi caranya gampang, Bapak Ibu. Kita apa namanya? Kita klik kolom ini, kemudian kita masuk ke tindakan, lalu kita ambil tulisan ajaib. Nah, tulisan ajaib karena ada chatbotnya, kita buat aja di sini. Contoh, buatkan saya deskripsi perilaku, positif untuk ketiga siswa saya. Oke, kita coba ya. Apakah dia langsung ketiga? Oke, ini saya saya ulang.
Ini harus kita blok dulu. Maaf, kita blok dulu mana yang ingin kita isi, baru masuk ke tindakan, kemudian masuk ke tulisan ajaib, baru kita ulang. Buatkan deskripsi perilaku positif, sorry, untuk ketiga siswa saya. Contohnya, si paling rajin dan lain-lain. Kita cek. Oke, langsung ada 3 deskripsi. Kita cek siswa yang selalu berinisiatif dan paling rajin mengerjakan tugas kelas menjadi teladan bagi teman-teman dan selanjutnya. Oke. Nah, ini deskripsinya. Jadi kalau kita ingin berkarya terkait apa namanya? Kita kan kadang ini ya, di kepala kita terlalu banyak yang ingin kita sampaikan sampai bingung kita mau mulai ngomongnya dari mana. Jadi di sini kita bisa minta tolong dengan tulisan ajaib tadi. Kemudian ada birthday. Birthday itu kan berhubungan dengan tanggal. Kalau Bapak Ibu pakai Canva Sheets mau menggunakan tanggal, di sini juga bisa. Kita tinggal klik tempatnya atau kolomnya, kemudian masuk ke tindakan. Tadi saya sudah bilang ada 2 cara untuk mengisi kolom, bisa ditindakan, bisa juga melalui unggah. Karena kita mau versi tanggal, kita masuk di sini dan cari sampai dapat tanggal. Nah, ada tanggal. Di sini kita tinggal klik-klik saja Bapak Ibu dia contoh lahirnya ini. Nah, sudah ada 2 Mei 2025. Bisa juga untuk apa deadline tugasnya dan lain-lain sebagainya. Terus Bu, kalau kita mau isi di bawah gimana? Caranya gampang sama seperti yang Excel pada umumnya, kita tinggal tarik saja ke bawah. Langsung otomatis ini kita tinggal rubah saja sih. Kita mau dia di tanggal 1 kah? Kemudian yang Nah, contoh tanggal 6 ya disesuaikan saja Bapak Ibu, silakan dieksplor bagian ini. Nah, saya lanjut lagi ya karena waktunya. Ya, nah ini contoh. Tadi kan kita sudah saya sindir sedikit terkait hitung-hitungan ya atau rumus-rumus. Anggap saja kita sudah memiliki data. Ini kan ada 3 orang. Saya asal-asalan saja ya. Karena saya tidak sempat buat, jadi ini begini aja. 80. Jadi Bapak Ibu jangan di enter satu-satu ya, langsung di blok. Kalau nilainya belum ada di saya, makanya saya manual. Anggap saja Bapak Ibu sudah punya datanya, tinggal di blok. Jadi cara insertnya kayak tadi itu, kita blok, kemudian paste ke kolomnya. Cara untuk buat di tengah, kita blok, kemudian sampai dia ke tengah sana. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa mencari rata-ratanya. Contoh Bapak Ibu mau cari rata-rata tapi tidak tahu rumusnya. Jangan khawatir, kita bisa pakai bantuan AI-nya lagi di sini. Caranya, klik kolomnya, kemudian eh, kita bisa blok semua ya, karena kan kita mau semua 3. Ini sudah 3, oke. Kita blok, kemudian ke tindakan, kita cari paling bawah. Paling bawah itu ada, oh sorry, maaf. Dia nggak bisa kalau 3. Satu kolom aja. Satu kolom aja, maaf. Ini cuma satu kolom. Kita klik ini, kemudian cari rumus. Ini, paling bawah. Formula ajaib. Nah, di formula ajaib ini, kita dibantu lagi dengan AI. Sorry. Oh, kita dibantu dengan AI. Oh, maaf. Nah, kita ulang, tadi mana ya? Oke, ini kita masuk di sini, kemudian formula ajaib. Kita tinggal mengisi Bapak Ibu. Kita isi, jelaskan apa yang kita inginkan. Bisa sesimpel mungkin, dia sudah mengerti. Buatkan atau cari ya. Cari rata-rata dari nilai berikut. Kita enter. Nah, ini sudah ada rumus rata-rata. Kita sisipkan. Oke.
Nah, ini kan ada komanya, Bapak Ibu. Kita bisa ganti. Kita bisa, contoh Bapak Ibu, saya nggak mau yang ada komanya, gimana dong? Jadi kita bisa ulang dari awal, kita klik ke tindakan, kemudian masuk ke formula ajaib, kita buat cari rata-rata nilai siswa dengan hasil bilangan bulat atau tanpa koma. Bisa. Kita enter atau kita generate. Nah, kita sisipkan. Dia sudah bulat tanpa koma. Terus yang di bagian bawah gimana? Kita tinggal seret aja Bapak Ibu. Oke, udah otomatis. Jadi sangat memudahkan kita untuk menghitung nilai rata-rata. Jadi begitu juga kalau mau cari peringkat, silahkan cari, tentukan peringkat 1 sampai berapa dengan melihat nilai tertinggi. Contohnya, jadi itu akan tergenerate. Terserah promnya Bapak Ibu seperti apa. Jadi contohnya tadi ini cuma rata-rata. Untuk selebihnya silahkan dieksplor. Kemudian status. Status ini ada fitur juga yang bisa kita gunakan untuk menambahkan status. Caranya kita klik kolomnya, kemudian masuk ke tindakan, ambil di bagian mana ya? Menu tarik turun. Nah, di menu tarik turun ini sudah ada sebenarnya template-nya. Mau template ya tidak, atau tinggi, sedang, rendah, atau status belum diatur, selesai, sedang diproses, atau belum dimulai, atau persetujuan. Jadi kalau ini mungkin kita pakai yang ini ya kali ya. Karena nilai tinggi, sedang, rendah. Nah, contoh menurut kita ini sudah tinggi lah ya. Contoh tinggi ya, kita ambil ini tinggi. Kemudian kita tarik ke bawah untuk merubah. Kalau ini seandainya dia sedang, masuk di sedang. Kalau dia di rendah. Kemudian ini bisa diganti Bapak Ibu. Contoh, kok nggak ada yang sesuai ya. Saya mau ganti pakai bahasa Inggris atau apakah. Cara editnya bisa di sini. Tulisan ini ada tulisan edit di atas nih. Kita klik, kemudian kita ganti kosakatanya dengan apa. Contoh apa ya? Good, very good kali ya, very good. Contoh kita ganti ke bahasa Inggris, very good. Kemudian yang sedangnya kita ganti dengan apa ya? Average, average kali ya. Average. Kemudian yang terakhir diganti dengan X. Ubah semua, sorry. Nah, yang terakhir diganti dengan poor. Contoh ya, poor. Kita edit. Oke, bebas. Mau pakai bahasa kearifan lokal juga bisa. Kemudian begitupun warnanya. Contoh Bapak Ibu menggunakan banyak kolom dan mau warnanya berbeda-beda bisa. Caranya silahkan masuk di samping edit ini. Kita bisa memilih warna. Jadi ini warna kuning. Contoh kita mau ganti dengan warna ungu bisa. Dia akan berubah secara otomatis ke ungu. Sorry. Dia akan berubah ke ungu. Contoh ini yang kita ganti ya, warna ungu. Kita ganti ke ungu, dia akan otomatis berubah menjadi warna ungu. Bentar, ini kok susah sih. Entah kemana lah. Ini saya kecilkan dulu karena tidak terlihat. Nah, ini ubah semua. Sorry. Average, edit warnanya ke... Oh, sorry. Sudah berubah ya, tapi tulisannya yang di depannya enggak. Ini yang mengganggu. Sorry, saya hapus dulu ini. Karena ini masalahnya. Nah, itu tulisannya sudah ungu. Tadi kan kita rubah ke ungu ya. Jadi sudah berubah. Kalau kita mau ganti lagi ke merah, tuh dia sudah berubah. Oke. Dan masih ada lagi satu contoh link.
kan biasa Bapak Ibu buat tugas ya, atau ada siapa tahu ada yang kepala sekolah mau minta link dari temannya, bisa memasukkan link juga di sini. Kita klik masukkan tindakan dan di sini ada tautan. Jadi bisa ya, tautan. Tautannya silakan dicari bisa dari platform lainnya, masukkan ke sini nanti akan terbaca. Kalau tautannya ada di dalam Canva juga bisa. Oke, saya kira itu kayaknya ini sudah lewat waktunya ya karena agak padat. Saya Seru, kembalikan seru. ke ini deh, ke rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Izin Oke, stop share-nya. terima kasih tepuk tangan secara virtual untuk Bu Judes, luar biasa sekali, sangat serunya ya. Wow, keren ya. Ini kalau bahas Canva ini nggak ada habis-habisnya Bapak Ibu. Ya, ini kalau di Indonesia Timur sudah hampir setengah 10 ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih, keren sekali. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan untuk mengolah data siswa atau kalau administrasinya mau bikin analisis penilaian atau asesmen, bisa banget Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu sering memberikan apresiasi untuk siswa berupa piagam, sertifikat ke murid-murid daripada satu-satu tuh, apalagi muridnya satu kelas 30 lebih. Wah, lumayan ya satu-satu ya. Nah, dengan bantuan Canvasit bisa dalam hitungan menit lah ya. Oke, baik Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita yang ketiga, Bu Judes. Kita selanjutnya akan beralih ke tanya jawab nih. Sudah ada kayaknya beberapa tanya jawab yang ditinggalkan di kolom chat. Ada ya? Itu sebentar. Nah, ini ada yang nanya nih, Pak, kenapa fitur Ali Ajaib dan Doc ke presentasi hilang? Oh, Ali Ajaib ya yang mengubah mengubah dokumen misalnya menjadi presentasi. Itu ya mungkin maksudnya ya. Nah, mungkin ada yang bisa bantu nih, ducan-ducan yang lain. Bu Erlin pernah coba mungkin ya, saya terakhir memang pakai belum nggak ada ya, belum tersedia, sudah tidak ada. Yang adanya cuman ubah ukuran. Kalau untuk alih ajaib, mungkin ada yang tersembunyi di mana, bisa dibantu. Silakan Bu Oke, Judes. izin ya. Ya, Kayaknya tadi saya sempat juga, dia nah, pindah tempat. Sebentar, saya coba dulu ya. boleh view Saya Bu. izin Ya, share boleh Bu, screen. silakan. Sekali saya juga mau belajar ini ya. Karena tampilan Canva ini terus update ya Bapak Ibu ya, nggak gitu-gitu aja tentunya ya. Oke, silakan Bapak Oke, Ibu. tadi saya sempat merubah sertifikat. Nih, dia masih ada. Ini tadi dia bahasa Inggris, ya. Ini bisa dilihat ya, ini bahasa Inggris. Saya Ya, rubah ke bahasa Indonesia. Ini 21 jam yang lalu, berarti kemarin ya, kemarin. Oke, kita coba. Kalau saya masih ingat, kita coba sama-sama Bapak Ibu. Yang iya. pasti Karena tidak tampilan hilang Bapak terbaru Ibu, dia ya, berubah harus menyesuaikan posisi. diri. Benar Bu, Ah, benar. Nah, dia berubah posisi. eh saya coba ingat-ingat dulu. Saya juga agak lupa sih tadi saya lihatnya di mana. Sebentar, ini kan kita mau rubah ya. Kan harusnya di sini kemarin ada. Iya, betul. Sini kan ya? Iya, Di betul Bu, sini. benar. Ini ada di bawah terjemahan. Oh, di bawah ya, Nah, terjemahan. ya di bagian bawah. Kurang mengeksplor. Karena Iya, kan mungkin ternyata. kaget ya, loh kok hilang? Sebenarnya nggak hilang karena adanya tambahan fitur Bapak Ibu, jadi dia kegeser agak ke bawah sedikit. Nah, karena kan Oh udah, iya, eh, benar. nah, Iya, jadi betul, betul, betul. contoh kita mau bahas apa nih? Bapak Ibu ada yang orang luar Irlandia kali ya, ya Mandarin, siapa tahu ada Mandarin, orang Bu. Irlandia. Oh iya, sorry ini sama. Ini, Bu, ternyata nggak cuma terjemahan ya, bisa alih ke bentuk dokumen yang lain ya. Tadi ada ya, Bu ya. Saya coba tadi Ah, buka, oh ah, ternyata ada. jadi masih ada Bapak Ibu. Ya, Dia di betul. bagian bawah. Ada. Oke, Oke, saya kira sudah siap. menjawab ya. Menjawab. Mohon Benar, izin benar, benar, benar. stop share screen. Silakan Pak Pasla explore ya. Di bawahnya ternyata Pak Pasla. Tadi saya juga mau cari nih karena besok mau presentasi offline. Saya mau coba sajikan itu, ternyata wah di mana ya? Apa belum tereksplor ya? Nantilah saya tunda dulu. Ternyata terjawab juga nih ya. Karena memang Ya. kita dituntut menggunakan Canva untuk selalu belajar ya. Karena tampilannya agak berbeda sedikit. Jadi kalau misalnya yang tidak terbiasa agak kagok, ini di mana ya kemana ya? Jadi harus butuh kita terus explore. Gitu. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Pak Abdul Mutalib. Gimana cara menjadi duta Canva?
Mungkin Bu Erlin boleh bantu jawab. Silakan Bu Iya. Erlin. Halo Pak Abdul Abdul. Talib. Halo Pak, boleh open mic Pak? Iya. Kalau boleh tahu Bapak dari daerah mana ini? Iya. Oke, Pak mungkin Abdul ada Talib. apa kendala jaringan ya. Ya, Bapak Ya, Ibu, oke. sebenarnya duta itu sebenarnya bonus ya, Bapak Ibu ya. Yang terpenting adalah Bapak Ibu sering menggunakan Canva di apa ya? Di kelas ataupun di luar kelas ya, semua kegiatan-kegiatannya Bapak Ibu. Kemudian tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi berbagi juga kepada rekan-rekan guru yang lain. Jadi, ketika Bapak Ibu sudah menggunakan ilmu Bapak Ibu untuk murid dan juga kepada rekan yang lain, eh tidak tahu ya Bapak Ibu untuk tahun ini, ya, karena ini eh apa ya, biasanya kami diinformasikan tapi belum ada dan ini kalau yang pengalaman lalu itu apa ya? Pengumumannya terbuka Bapak Ibu, tidak apa ya, tidak di close. Biasanya dari Canva. Nah, Bapak Ibu supaya mendapatkan informasi terupdate ya, Bapak Ibu bisa bergabung di komunitas Canva di Facebook seperti itu. Mungkin Ibu Judes boleh bagi alamat webnya sehingga nanti ada informasi terbaru itu akan diupdate di situ Bapak Ibu. Ya, Canva untuk guru Indonesia di Yes, Facebook boleh betul Bapak Ibu. sekali. Iya, mungkin Bapak Ibu bisa bergabung di situ. Jadi fitur-fitur terbaru ataupun informasi terbaru. Betul. Juga ada challenge-challenge Bu Iya, di sana. nah ini lagi ada Bisa challenge Bapak Ibu. Ini ya, lagi sudah ada 2 challenge ya Bapak Ibu ya. Silakan ikut saja Bapak Ibu ya. mm-mm. Menang mendapatkan sesuatu itu adalah bonus, tetapi Bapak Ibu dibutuhkan adalah kreativitas. Nah, Bapak Ibu minta maaf ya di kolom chat ini ada chat yang nyosor. Jangan diklik Bapak Ibu itu bukan dari kami. Nah, jadi begitu ya Pak Abdul Muthalib. Jadi silakan nanti akan mendapatkan informasi jika ada pemilihan duta Canva berikutnya. Tapi untuk bocorannya juga kami belum tahu Bapak Ibu. Jadi Nah, itu Bu Judes silakan. ada kirimin linknya Bu. Boleh Ya. diklik itu ya. Nah, Kalau ini. informasi. Silakan Bapak Ibu yang belum bergabung, silakan bergabung. Seperti itu Bapak. Nanti Oke, silakan update. siap. Terima kasih. Silakan update di terutama di Facebook ya karena Ya, forumnya sangat luas ya. Di situ ada challenge-challenge, Bapak Ibu mau dapat merchandise misalnya dari Canva spesial bisa banget. Dan juga nanti ada pengumuman duta Canva ada di sana. Nanti ikuti saja ya. Oke, selanjutnya nih Bu. Ini mungkin untuk Bu Judes nih. Apakah Canva juga bisa mendesain raport? Kalau klik nomor absen bisa muncul nilainya. Gimana tuh Bu? Mungkin lebih ke sheet ini ya. Oke. Bisa diulang maksudnya gimana ya? Apakah Apakah Canva? juga bisa mendesain raport kalau klik nomor absen bisa muncul nilainya mungkin ngeling gitu ya. Oh ya, bisa pakai fitur tautan tadi, Ibu. Kalau mau, tapi kayaknya ini masuk coding juga, Pak ya. Iya bisa. Apa campuran antara coding dengan ini karena dia klik nama yang muncul apa dia klik NISN munculnya apa. Iya Kalau betul. untuk Canvas Sheet Study sebenarnya kita masukin satu per satu mau tautan bisa. Jadi tabelnya kita yang bikin tabelnya seperti apa. Jadi yang seperti saya tampilkan tadi ada nama siswa, ada nomornya, kemudian mau tampilkan foto, kita bisa unggah foto, mau tautan link sosial medianya, bisa kita minta siswa untuk menautkan linknya. Kemudian mau apa lagi tanggal lahirnya boleh. Jadi dia agak kayak database siswa gitu. Iya Mungkin data oh, kelas betul. data kelas untuk wali kelas mau buat apa? Siapa tahu masih ada yang yuran kelas supaya kita tahu oh ini yang ini si anak A ini sudah yuran kelasnya sudah sekian. Itu bisa banget pakai Canvas Sheets. Dan kita nggak usah hafal-hafal rumus. Oke, Oke. saya kira seperti itu, Ibu. Iya nanti coba dieksplor deh ya, kita coba Nah, nanti ya Bapak Ibu ya. Eh,
Karena kalau hanya kita kasih teori ini tanpa pegang barangnya, tanpa menjelajahi sendiri, sepertinya akan tidak maksimal ya. Langsung saja kita sentuh begitu ya. Coba-coba deh Bapak Ibu ya. Oke, ya ini saya izin mengingatkan lagi Bapak Ibu untuk link presensi silakan diklik. Nanti di sana Bapak Ibu silakan masukkan data Bapak Ibu karena data yang dimasukkan di link presensi sekali lagi itu digunakan untuk sertifikat ya. Jadi sesuai dengan nama itu gelarnya silakan ditaruh di sana. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan? Apakah bisa membuat absensi secara virtual? Bisa. Itu bisa pakai Canva Code juga, Pak Arif. Ya, nanti bisa nanti Bapak minta promnya aja, minta promnya request aja di Canva juga bisa, Canva AI, atau di pakai ChatGPT ataupun Gemini ataupun DeepSeek yang lain-lain juga bisa. Minta saja prom untuk membuat absensi siswa. Yang baik gimana, idenya gimana, rekomendasi gimana. Nanti nama muridnya Bapak tinggal dimasukin saja. Apa fiturnya yang mau dimunculkan di absensi itu bisa banget gitu. Ya. Oke, di sini apa ada kemungkinan mengadakan Zoom serupa lagi nggak ya, biar ada waktu untuk coba bedah-bedah dan praktik bersama-sama. Bisa banget Bu, nanti dipantau saja di Facebook yang tadi ya, Canva untuk Guru Indonesia. Di sana banyak sekali yang share. Termasuk tadi yang tentang absen, itu ada kalau nggak salah sekali lewat saya pernah lihat ya, cara membuat absen siswa ada fotonya. Keren banget tuh, bisa dicoba Bapak Ibu. Ya, untuk yang jadi wali kelas terutama. Atau nanti misalnya ada lagi Zoom-Zoom yang lain, itu bisa banget dipantau. Ya, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya mungkin kalau tidak ada pertanyaan, nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh dijapri mungkin ya, ke Bu Erlin, ke Bu Judas, atau ke saya, silakan Bapak Ibu di medsos kita masing-masing, ya nanti boleh dijapri. Kita langsung menuju ke Bu Erlin ya, untuk menutup kegiatan kita hari ini. Silakan Bu Erlin. Iya, baik. Terima kasih Pak Suwito. Bapak Ibu yang hadir di room ini boleh berikan emoji applause-nya atau emoji smile-nya, boleh? Oke. Boleh Bapak Ibu berikan emoji? Oke, ternyata masih ada yang merespon. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber Pak Suwito, Ibu Judes, dan juga spesial buat Bapak Ibu guru hebat yang hadir di malam hari ini. Ini adalah webinar berbagi praktik baik bagaimana kita memanfaatkan fitur-fitur Canva yang terbaru ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya fitur itu selalu di-upgrade seperti itu. Jadi tidak hilang, tetapi ada level-levelnya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sehari menggunakan, kemudian nanti menggunakan bulan depan, biasanya lupa Bapak Ibu. Kenapa? Karena kayak tadi Bu Judes singgung, tadi saya semalam buka ini, tapi saya lupa di mana begitu Bapak Ibu. Padahal itu baru semalam itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu terbiasa menggunakan, pasti akan familiar seperti itu. Dan tampilannya Bapak Ibu ya, memang kadang kita kaget, ih sudah beda lagi nih. Kemarin beda, sekarang beda. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebelum kita closing, bolehkah Bapak Ibu kita foto bersama dulu? Mohon izin Bapak Ibu boleh dibantu open kameranya. Mungkin rekan-rekan bisa bantu saya untuk men-share screenshot karena di tampilan saya ini hanya yang open kamera saja yang nampak, sedangkan yang apa nggak membuka kamera itu tidak nampak namanya. Baik. Oke, Ya, sebentar silakan ya. Bapak Ibu. Ini ada berapa slide ya, Pak Suwito, Ibu Jud? 3 slide. Oke, silakan. 3 slide. Ya, silakan Bapak Boleh Ibu. dibuka Bapak Ibu. Untuk Biar sementara chattingnya di ini dulu ya, di ya off dulu ya, biar ditutup tidak dulu mengganggu aja supaya yang tidak paling penting. menghalangi muka Bapak Ibu. Oke. Boleh Bapak Ibu, boleh kasih C Ya, di C. dekat pipinya. Ya, C ya Bapak Ibu. Canpa. Oke. 3 slide pertama ya. 3, 2, 1, cekrek. Sebentar, saya save Oke. dulu.
Slide kedua, sebentar. Ini saya pakai manual nih ya. Sebentar. Oke. Slide kedua ya, bersiap ya. Tahap tahan Bapak Ibu, senyuman terbaiknya. Slide kedua, masih loading, sebentar. 3, 2, 1. Banyak yang tidak open cam nih. Ah, Oke, cekrek. Slide ketiga, terakhir. Silakan ya. dibuka. Oke, sebentar, saya siapkan dulu. Slide ketiga ya, terakhir. 3, 2, 1. Cekrek. Oke, baik, sudah Bu, beres. Baik, terima kasih Pak Suwito. Dan sekali lagi Bapak Ibu kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, silakan diisi. Nanti akan di-blast ya sertifikatnya ke nomor WA Bapak Ibu. Jadi kami menggunakan fitur blast. Jadi ketika Bapak Ibu mengisi nanti akan kami kirimkan dan itu hanya satu nomor saja ya. Kemarin kami menggunakan nomor handphone dari Pak Suwito. Jadi Betul, kalau betul, kemarin Bapak Ibu mendapatkan nomornya Pak Suwito, nomor itu juga yang akan Bapak Ibu dapatkan. betul. Nah, Pastikan berdasarkan nomornya benar ya Bu ya, dimasukin ya. ya, Karena kemarin ada beberapa nomor itu tidak bisa terkirim karena ada yang orang salah nomor ya, gitu. salah entry ya Bapak Ibu, salah satu nomor saja berarti salah alamat. Betul. Itu Bapak Ibu. Nanti juga akan dilampirkan Ibu Judes boleh mungkin berbagi sheet yang sudah dibuat ya, yang sudah jadi template yang tadi ya. Boleh Bu? Oh, Iya, oke, oke. iya. Nanti Maksudnya Bapak yang Ibu saya akan, tampilkan. iya, mungkin berbagi di sheetnya aja. Nanti teman-teman silakan mungkin bisa membuat salinan, ya jangan diedit di situ, tapi membuat salinan dan Bapak Ibu bisa berkreasi. Apalagi Bapak Ibu ini sebentar lagi kan ajaran baru, Bapak Ibu mau buat kartu pelajar nih yang banyak. Nah, ini versi terbarunya. Kalau sebelumnya memang ada fitur di Canva juga membuat kartu pelajar, tapi kita menggunakan saat ini adalah Canva Sheet. Jadi mari Bapak Ibu kita mulai dari hari ini, tidak terhenti hari ini, tapi mulai hari ini dengan proyek-proyek kecil-kecil Bapak Ibu. Kemudian kita bereksperimen dengan berbagai fitur yang ada, termasuk fitur-fitur yang baru. Dan Bapak Ibu, satu kata, satu kalimat ya, jangan ragu Bapak Ibu untuk mencoba hal-hal baru seperti itu. Karena kalau Bapak Ibu eh, stuck ya, ketika apa ya, mau kemana ini? Bapak Ibu jangan khawatir, laptop Bapak Ibu tidak akan error karena ini berversi website ya Bapak Ibu ya. Tinggal Yundo aja kalau Bapak Ibu stuck seperti itu. Jadi jangan ragu hal-hal atau mencoba hal-hal yang baru. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Kiranya webinar kita di malam hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan sampai jumpa Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih semuanya. Kasih Dari semuanya. Indonesia Ya. Barat, Indonesia Tengah, sampai Indonesia Timur, luar biasa. Ya, Bapak Ibu nanti screenshot apa video foto-fotonya kita akan buat dalam satu Lampirkan. link SID. Bapak Ibu nanti dikirim. Bapak Ibu boleh ngepost di ini ya di Facebooknya Canva ya. Bisa Mhm. bercerita sedikit tentang kegiatan hari ini atau hanya memposting foto juga silakan Bapak Ibu. Seperti itu. Sekali lagi terima Oke. kasih Bapak Ibu dan bisa beristirahat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, baik. Kita juga live ya, Bu ya.